Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Majalengka. Di video kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi pada ruang kolaborasi modul 3.3, yaitu terkait pengelolaan program yang berdampak kepada murid. Anggota kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu Ibu Ajeng Sri Purnama. Kemudian anggota kelompok yang kedua yaitu Bapak Budi Iskandar. Dan anggota kelompok yang ketiga yaitu Ibu Meli Marlina. Kemudian anggota kelompok yang keempat yaitu ada Bapak Unang Zulkifli Karnain. Dan anggota kelompok yang kelima yaitu ada Bapak Yudi Permana Hadiansyah. Kemudian ini adalah guru-guru hebat kami yang membersamai dan juga membimbing pada pendidikan guru penggerak. Yang pertama yaitu Ibu Eti Dewi Sartika MPD, yaitu sebagai fasilitator pendidikan guru penggerak dari Jawa Barat. Kemudian guru hebat yang kedua yaitu Ibu Sumarni SPD SD sebagai pengajar praktik dari Kabupaten Majalengka. Berdasarkan hasil diskusi yang kami lakukan pada ruang kolaborasi, yaitu program yang akan kami kembangkan adalah program Classmate Pertandingan Antar Kelas. Ini adalah merupakan program kokurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan juga interaksi yang positif serta kerjasama di antara siswa. Kemudian program ini juga dilaksanakan dengan inisiatif siswa untuk bisa meningkatkan kemampuan tentunya di dalam bidang olahraga dan juga di dalam berorganisasi di lingkungan sekolah. Ringkasan program Classmate, yaitu program Classmate ini dilaksanakan setiap tahun dengan waktu yaitu setelah ujian tengah semester ataupun juga pada akhir semester yang tentunya pada hari yang sudah disesuaikan dengan kalender akademik. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan ini puncaknya berdurasi pada 1 hari mulai pukul 7 sampai dengan selesai. Kemudian di bulan ketiga tahun ajaran baru, guru akan menginformasikan dan juga tentunya siswa akan melaksanakan kegiatan Classmate dengan susunan panitia yang akan dibentuk oleh siswa sendiri, berikut juga dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan-kegiatan ini tentunya dilakukan secara bertahap, dan untuk memaksimalkan kegiatan Classmate tentunya guru dan juga wali kelas melakukan pengawasan ataupun juga kontrol sejauh mana progres dari persiapan dan juga kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa sebelum hari H. Kemudian sebelum kegiatan dimulai, tentunya siswa juga memerlukan arahan dari guru untuk langkah-langkah yang akan dilakukan dan juga kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Secara detail, aktivitas siswa yaitu tentunya dalam ringkasan program ini adalah siswa bermusyawarah menentukan cabang olahraga ataupun jenis perlombaan yang akan dipertandingkan. Dan kemudian juga bermusyawarah terkait bagaimana mensortir masukan-masukan terkait cabang olahraga ataupun perlombaan hasil musyawarah di kelas. Kemudian yaitu siswa membuat rekomendasi daftar cabang olahraga ataupun perlombaan hasil musyawarah di kelas. Dan yang selanjutnya yaitu siswa bermusyawarah juga untuk menentukan bagaimana dan juga siapa penanggung jawab dari kegiatan tersebut. Dan yang terakhir yaitu membuat laporan evaluasi pelaksanaan program kegiatan. Alasan kami memilih program Classmate yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa di dalam berkolaborasi, kemudian berinteraksi secara positif, serta bekerja sama dan juga melatih kepemimpinan. Kemudian alasan yang kedua yaitu memfasilitasi siswa yang ingin meningkatkan tentunya kemampuan di dalam bidang olahraga. Karakter
Karakteristik lingkungan yang ingin dibangun yaitu yang pertama, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan juga bijaksana. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan juga merasakan emosi yang positif hingga berkemampuan dan berkeinginan untuk memberikan pengaruh positif pada kehidupan orang lain dan juga di sekelilingnya. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Dan yang keempat, lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan juga sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan juga kesulitan. Ini adalah diagram Y, yaitu yang pertama yaitu terkait voice ataupun suara. Kegiatan classmate ini merupakan kegiatan yang berasal dari aspirasi siswa. Kemudian yang kedua yaitu ownership ataupun kepemilikan, di mana di sini adalah murid mempunyai kepemilikan dan juga tanggung jawab untuk terselenggaranya program tersebut, dan juga tentunya dilaksanakan secara sportif. Kemudian yang ketiga yaitu choice ataupun pilihan, di mana di sini adalah merupakan kegiatan bermusyawarah untuk menentukan cabang olahraga ataupun jenis perlombaan yang akan dipertandingkan. Dengan bermusyawarah dan juga menyortir masukan-masukan cabang olahraga ataupun perlombaan hasil musyawarah di kelas, membuat rekomendasi daftar cabang olahraga ataupun perlombaan secara musyawarah kepada OSIS ataupun kepada guru. Kemudian yaitu bermusyawarah untuk menentukan penanggung jawab kegiatan tersebut serta membuat laporan evaluasi dari hasil kegiatan. Dampak positif program Classmate bagi siswa yaitu yang pertama, menambah wawasan di dalam berorganisasi. Kemudian dampak positif yang kedua bagi siswa yaitu meningkatkan interaksi sosial sesama siswa. Kemudian dampak positif program Classmate yang ketiga bagi siswa yaitu meningkatkan tanggung jawab dengan apa yang sedang dikerjakan dan juga dipelajari oleh siswa. Kemudian dampak yang keempat bagi siswa yaitu meningkatkan kepedulian pada diri sendiri dan juga lingkungannya. Kemudian dampak yang kelima bagi murid yaitu mengembangkan kemampuan bernalar kritis. Keterkaitan program Classmate dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu bergotong royong, yaitu adanya interaksi antara murid dengan murid dalam bermusyawarah menentukan jenis cabang olahraga dan juga perlombaan yang akan dilaksanakan. Kemudian adanya interaksi antara guru dengan murid dalam proses pendampingan kegiatan dan juga kontrol ataupun pengawasan dalam tahapan persiapan kegiatan yang akan dilakukan siswa. Kemudian profil pelajar Pancasila yang kedua yaitu kreatif dan inovatif, yaitu mengembangkan ide dan juga gagasan dalam menentukan jenis cabang perlombaan. Kemudian yang kedua, mengembangkan ide dengan menggunakan teknologi dalam proses dan juga langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dan juga persiapannya. Kemudian yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila bernalar kritis, di mana mengembangkan keterampilan dalam mengatasi permasalahan di setiap persiapan, pelaksanaan ataupun kegiatan. Kemudian profil pelajar Pancasila yang ketiga yaitu bernalar kritis, di mana kegiatannya itu mengembangkan keterampilan dalam mengatasi permasalahan di setiap persiapan, pelaksanaan, ataupun ketika berlangsungnya kegiatan. Kemudian mengembangkan kemampuan refleksi setelah melaksanakan kegiatan dengan menuliskan hasil kegiatan yang perlu dievaluasi untuk kegiatan yang akan datang, sehingga bisa berjalan secara maksimal dan juga meminimalisir kendala ataupun hambatan yang terjadi. Profil pelajar Pancasila yang keempat yaitu beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia, di mana ketika melaksanakan setiap tahapan kegiatan tentunya melakukan pembiasaan, berdoa, dan juga di dalam proses kegiatan tentunya harus disiplin di dalam melaksanakan ibadah. Selain itu juga melakukan pembiasaan ketika menutup kegiatan dengan berdoa. Kemudian melakukan komunikasi dengan sesama siswa dan juga kepada guru dengan bahasa yang santun. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.